Siapkan juga lagu pembukaan Puji Syukur 530. Mari kita berdiri. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus bersamamu dan bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama selamat ulang tahun untuk kita semua, karena ini ulang tahun kita sebagai anggota atau grup MBA. Dan dalam rangka itu juga selamat Paskah, karena dengan Paskah kita mengalami kebaharuan hidup, kebaruan segalanya dalam Tuhan. Nah, untuk kita salah satu kebaharuan yang penting dan sangat berarti ialah bahwa kita itu membaca kitab suci, membaca firman, lebih dekat dengan firman. Ini sebuah kebaharuan yang bukan tiba-tiba, juga bukan gampang, juga bukan sulit, tetapi sebetulnya ini merupakan jalan yang terbuka bagi banyak hal-hal yang baru. Tidak semua orang membaca kitab suci,
dan tidak semua orang tertarik dan mungkin mudah. Tapi bahwa kita itu membaca firman, ini adalah sebuah berkat, sebuah peluang, sebuah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk jadi berkat pula bagi orang, bagi lingkungan kita, dan bagi siapa saja. Karena firman ini bukan dimiliki seseorang, tapi adalah milik bersama. Kalau dalam bacaan pertama hari ini dikatakan bahwa umat perdana itu sehati dan sejiwa, dan karena begitu sehati dan sejiwa, maka segala harta benda mereka dianggap sebagai milik bersama dan dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Itu dulu. Tapi sekarang ini menurut saya yang sangat relevan, dan barangkali kita lupakan bahwa milik bersama yang sangat berarti itu adalah sabda Allah. Nah, kalau kita bagi-bagikan ini luar biasa. Tapi mungkin kita atau banyak orang tidak menyadari bahwa ini adalah harta berharga yang perlu dibagi-bagikan. Maka saudara-saudari, puji Tuhan, kita bersyukur bahwa hari ini kita merayakan hari ulang tahun. Menurut saya, yang kita buat ini membuka peluang bagi banyak sekali kemungkinan untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk sesama, dan untuk paroki. Tinggal bagaimana kita terus berusaha dan berupaya secara kreatif untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jadikan berkat bagi siapa saja. Dan hari ini juga merupakan hari kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi dalam arti Tuhan itu begitu maha kasih, maha murah, dan segalanya untuk kita. Tuhan selalu memberi apa saja. Dan barangkali kita juga tidak menyadari hal ini, kita menganggap biasa-biasa saja. Padahal tanpa itu, ya banyak hal yang kita tidak tahu. Maka saudara-saudari, mari kita bersyukur, puji Tuhan, bahwa pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, saling melihat, saling mengenal, dan juga dengan teman-teman yang ada di rumah. Kita juga berdoa bersama-sama yang tidak datang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di hari-hari mendatang kita semua bangkit. Ya, Yesus bangkit, jadi kita juga bangkit ya. Kalau tidak bangkit itu kontraproduktif. Jadi kita semua bangkit, karena roh Tuhan sudah membangkitkan kita juga. Maka mari kita bersyukur, memuji Tuhan untuk segalanya, dan berdoa untuk kita dan ke hari-hari depan. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik sesuai yang Tuhan kehendaki, supaya kita layak dan pantas merayakan perayaan penyelamatan kita ini. Mari kita terlebih dahulu memohon ampun sekali lagi atas segala kekurangan, kelalaian, dan kesalahan-kesalahan kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami.
senantiasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Bapa Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat-Nya dikuduskan bagimu, khususnya iman kami para anggota MBA. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur Roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan, dan juga dalam pewartaan firman. Semoga kami semua bertumbuh bersama berkat Roh Putra-Mu di dalam hidup, karya, dan pelayanan kami,
Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus tetap sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di antara mereka yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu semua itu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Roh-Lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, dan mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian,
Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tercantum, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagia kebenaran dan hidup kami. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara-saudari, yang dimaksud, yang disebut tadi kitab ini, menurut kesaksian Yohanes adalah kitab suci. Jadi banyak tanda, banyak tindakan, banyak perbuatan, banyak suara yang pernah dibuat Yesus itu tidak semua tercatat dalam kitab suci yang dimaksud. Tetapi harus menegaskan bahwa semua yang telah tercantum di sini, semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara-saudari, kesaksian ini diberikan oleh Yohanes tentang siapa Yesus itu, apa yang dibuat, dan tindakannya bagaimana, dan kita dalam relasi dengan dia itu memperoleh apa. Di sini dikatakan memperoleh hidup. Nah, saudara-saudari, satu-satunya jalan bagi kita untuk
dekat dengan Yesus, mengenal Yesus, atau lebih mengenal Allah, menurut Santo Hieronymus itu adalah kitab suci, Alkitab. Orang yang tidak mengenal Alkitab tidak bisa mengenal Yesus Kristus, atau tidak pernah mendengar bacaan sabda Tuhan dari Alkitab, itu tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari kita semua anggota MPA ini adalah orang-orang yang terpanggil untuk dekat dengan firman Tuhan, dan juga dekat dengan Yesus Kristus. Karena jangan lupa, firman yang sejati itu adalah Yesus, firman yang menjadi manusia. Maka segala tindakan perbuatannya itu adalah memang Tuhan Yesus sendiri. Nah, menurut saya adalah sebuah berkat, sebuah rahmat bahwa kita boleh membaca firman. Bukanlah kebetulan bahwa seseorang itu terbuka untuk membaca firman. Itu adalah berkat Tuhan atau karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus. Dan itu pasti membuka jalan ke banyak hal. Nah, saudara-saudari, kita telah sharing tadi di bawah. Dan baiklah untuk meneguhkan iman kita bersama-sama akan Tuhan, dan untuk membuat kita ini sebagai anggota-anggota atau orang-orang yang terlibat dalam grup MBA semakin sehati dan sejiwa, dan juga semakin mampu untuk membagi-bagikan firman yang kita punya itu. Ya, sudah disiapkan 3 orang untuk sharing lagi pada kesempatan ini. Jadi kita lanjutkan sharing itu, dan mudah-mudahan kita semua boleh memperoleh inspirasi, berkat, dan kekuatan dari kebersamaan kita, termasuk sharing kita pada siang hari ini. Saya persilahkan yang sudah ditugaskan, mari sharing di sini, berdiri di tempat ini saja. Ganti-gantian. Oke, mari. Ya. Ya, langsung saja. Shalom, selamat siang. Bagus itu. Pertama yang saya mau sharingkan bahwa di dalam membaca kitab suci itu kita akan mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan tingkah laku, pembaharuan sikap. Kenapa demikian? Itu ada cerita bahwa seorang kakek itu lalu menyuruh cucunya untuk mengambil keranjang dan mengisi batu-batu yang penuh dengan lumut. Lalu kemudian kakek ini memerintahkan untuk membawanya ke rumah. Lalu kemudian anak ini tidak bisa, kek. Akhirnya tidak bisa tinggal. Tetapi kemudian kakeknya itu lalu berkata lain, apa yang kamu lihat dengan batu-batu itu? Batunya bersih, kek, lumutnya hilang dan sebagainya. Nah, itulah fungsi kita membaca kitab suci. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membaca kitab suci kita juga bisa menjawab pertanyaan atau tantangan baik dari keluarga kita, anak kita, atau mungkin dari orang di sekitar kita. Ketika kita ditanya, benarkah Yesus itu 100% manusia, 100% Allah? Nah, dengan membaca kitab suci sedikit mungkin kita bisa menjawab dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bahwa seperti dalam bacaan pertama dikatakan bahwa umat Kristiani purba, umat Kristiani pertama dalam kisah para rasul tadi dikatakan bahwa sehati sejiwa. Nah, harta yang mereka punyai itu mereka
Kalau mereka jual, mereka serahkan kepada para rasul, dan kemudian para rasul yang membagikannya terutama kepada yang berkekurangan. Jadi berkekurangan dalam hal ini bukan hanya berkekurangan dalam hal materi, tetapi juga berkekurangan dalam hal iman. Ya seperti itulah fungsi kita membaca kitab suci, dan kemudian dengan membaca kitab suci ini kita juga harus memberikan support, kita juga harus memberikan dorongan, kita juga harus memberikan motivasi kepada baik kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, komunitas kita, apalagi kepada mereka yang belum mengenal kitab suci. Karena firman Tuhan adalah harta yang tak terhingga. Itu yang bisa saya yang saya seringkan di dalam pengalaman saya membaca kitab suci. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai anggota MBA, saya hanya mau men-sharingkan kalau kita sebagai anggota kita harus punya waktu yang baik. Seperti dikatakan tadi, kita harus bisa meluangkan. Kita tidak harus tunggu waktu luang untuk membaca, tapi kita harus meluangkan waktu yang terbaik supaya kita bisa membaca Alkitab dan kita bisa merenungkannya. Dan pada saat kita membaca, kita pasti akan menemukan tentang Tuhan yang sebenarnya. Sebagai host saya sebagai host pasti mempunyai suka duka dan beberapa tantangan. Tentunya untuk melewati tantangan saya hanya bisa berdoa semoga saya bisa menjalankan tugas saya sebagai host. Saya bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar dan mengajak orang-orang lain untuk bisa bergabung di MBA. Karena semakin banyak orang yang bisa membaca Alkitab, semakin banyak orang yang mau mengenal Tuhan, kita pasti akan bisa hidup lebih tenang, lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur bahwa orang telah mengulang saya untuk bergabung di MBA. Ibu Grace waktu itu yang mengajak saya untuk masuk di sini. Terima kasih Ibu Grace. Yang kedua, saya juga bersyukur bahwa saya masih bisa bertahan sampai 3 tahun, untuk 3 periode masih bisa bertahan untuk membaca kitab suci. Ini suatu berkat yang luar biasa. Tetapi dalam perjalanan waktu sebagai PIC maupun sebagai host, saya merasakan begitu banyak pergulatan dan pergumulan. Tahun pertama ketika saya membaca kitab suci, hati saya begitu berkobar-kobar dan begitu bersemangat untuk menyampaikan kepada siapa saja yang saya ketemu mengenai mari membaca Alkitab ini. Ketika lari di pantai saya ketemu teman, ayo membaca kitab suci, ikut MBA. Ketika ikut di doa rukun saya bilang, ayo kita ikut. Ketika di Depas, ayo saya bilang kita ikut. Begitu semangat, dan puji Tuhan berespons. Ibu Wati, Ibu Wilfrida sangat semangat juga di Asisi waktu itu. Sampai dalam waktu 1 tahun, jumlah kami sudah hampir mendekati 100, sehingga harus dibagi 2. Asisi 1 dan Asisi 2. Itu tahun pertama. Tahun kedua, ketika sudah selesai semua saya membaca, semangat saya mulai kendur. Saya merasa kayaknya seperti sudah mulai pintar. Saya sudah tahu ini bacaan, saya sudah mulai tahu ini bacaan. Mulai juga tidak terlalu teliti membacanya, tapi tetap berjalan. Masuk tahun ketiga juga semakin turun, dan ini bahaya sekali menurut saya. Tetapi untung saya coba cari jurus sendiri supaya saya semangat. Saya bilang coba saya tambah lagi di belakang, saya buka halaman peta di belakang perjalanan Paulus, kemudian perjanjian lama. Oh di sini Abraham dipanggil, jadi apa yang saya baca saya coba buka. Oh di sini Yesaya. Dan saya mulai gabungkan dengan waktu berlangsungnya. Oh Yesaya itu sekitar tahun mungkin 700-an pada saat mereka sebelum dan pada saat pembuangan. Jadi mulai nyambung begitu dan lebih kaya rasanya. Mulai hidup lagi. Tetapi saya melihat bahwa dalam perjalanan waktu, meskipun jumlahnya sepertinya masih lumayan banyak, masih 80-an orang di Asisi untuk 2 kelompok, tetapi saya tidak boleh berbangga hati. 70% mungkin itu anggota dari lama yang ikut putaran kedua dan ketiga. Bagi saya ini sesuatu yang bersyukur tetapi tidak terlalu membanggakan. Karena menurut saya, apa yang saya alami, sebagai host, kita bertanggung jawab minimal untuk 2 hal. Yang pertama, mempertahankan anggota yang ada supaya mereka jangan keluar, menelpon dan segala macam. Yang kedua,
kita sendiri dan mengajak teman-teman kita untuk mengajak orang baru. Jangan berhenti di sini. Mari kita membagi-bagikan ini berkat seperti tadi kita dengarkan. Jangan kita berhenti di sini. Dan ini yang terjadi menurut saya alami pribadi. Sepertinya saya tidak terlalu berapi-api bersemangat lagi untuk setiap membagi. Sehingga tiba-tiba ada penambahan satu anggota, seperti senang sekali. Padahal dulu bertambah 1, 2, 3 dalam 1 minggu itu banyak sekali. Tapi sekarang justru hampir hilang. Sebulan mungkin cuma 1, tapi yang hilang malah mungkin 3. Seperti itu. Jadi mungkin dari tempat ini saya mengajak kita, barangkali PAC dan host, tugas kita adalah selain mempertahankan anggota yang ada, kita mari mengajak diri kita, teman-teman kita untuk ayo kita mengajak minimal keluarga kita dan orang-orang yang terdekat. Itu yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Teman-teman yang telah sharing, baik saya ingin menggarisbawahi 1-2 hal yang dikatakan teman-teman tadi. Yang pertama, dari seksian pertama, bahwa kita memiliki harta bersama, bukan uang, bukan barang, bukan apa, tetapi adalah firman. Yang kedua, kesaksian kedua, bahwa dalam menjaga memelihara harta ini perlu dedikasi, perlu waktu, kita meluangkan waktu. Lalu kesaksian dari ketiga Pak Niko ialah bahwa di dalam memperjuangkan harta yang tak ternilai ini kita perlu daya juang, ya. Jadi kita perlu menyadari apa harta kita. Lalu ya perlu dedikasi untuk terus memeliharanya. Dan kemudian perlu juga daya juang untuk mengembangkannya. Wah, saya rasa ini sesuatu yang bagus kalau kita bisa kita jadikan sebagai petunjuk untuk juga kita lakukan. Nah, saudara-saudari, saya ingin tambahkan sedikit bahwa barangkali kita tidak menyadari dan banyak orang tidak menyadari di dunia ini bahwa kemiskinan yang menurut Paulus kedua, kemiskinan yang parah itu bukan bahwa orang tidak punya harta, bukan bahwa orang tidak punya uang, bukan bahwa tidak punya siapa-siapa, tapi kemiskinan yang parah itu kalau orang tidak memiliki lagi iman, tidak memiliki firman. Dan itu karena itu Paulus kedua pernah berkata, macam di Eropa Timur dulu itu, Rusia dan sebagainya, yang negara komunis ateis itu bilang ini adalah padang gurun yang mesti kita sirami dan pupuki, karena di sana lama orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Dan harta yang boleh dikatakan miskin kalau tidak punya ialah kalau tidak punya iman, tidak punya firman lagi. Nah, saudara-saudari, kita semua ya kalau memiliki harta sebetulnya tidak sulit ya, walaupun kita harus bekerja, tetapi saya kira betul bahwa kalau kita tidak punya lagi relasi dengan Allah, tidak punya lagi iman, tidak dengar lagi firman, ini lebih parah. Maka saudara-saudari, saya tertarik dengan yang kesaksian pertama tadi, bahwa ini perlu kita bagikan. Harta ini perlu kita bagikan kepada siapa saja, kepada semua orang tanpa mengenal batas. Ibu Teresa dari India, dari orang miskin itu, orang miskin secara duniawi, tapi kaya luar biasa. Jadi dia bisa menolong siapa saja, memberi bantuan apa saja dari kesederhanaannya, bukan karena dia punya apa-apa, karena dia punya iman, dia punya firman. Dia menghibur orang-orang dengan
kata-kata dari kitab suci bahwa Allah mengasihi saudara, Allah mencintai saudara. Maka itu yang dia buat. Maka saudara-saudari, baik juga kalau kita misalnya ke depan berjalan dalam terang ini. Dalam terang ini. Kita ini barangkali bukan siapa-siapa, orang-orang biasa saja, dan tidak terpandang juga barangkali di tengah lingkungan atau di gereja. Tidak apa-apa, justru itu baik. Tetapi menurut saya salah satu kebanggaan kita, dan kita boleh berbangga dengan itu, ialah bahwa kalau kita boleh mewartakan firman, karena siapapun membutuhkan ini dan mencari ini. Nah, kalau kita ini menjadi pewarta-pewarta yang tidak terkenal, yang tidak dilihat, yang tidak diketahui, menurut saya luar biasa. Kita bisa mengubah orang dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka, membantu orang membaca kitab suci. Barangkali kita tidak tahu dan tidak rencanakan, hidup orang itu bisa berubah sendiri kalau dia sudah membaca firman. Entah bagaimana caranya, ya kita tidak tahu. Tetapi menurut saya ini adalah sumbangan yang sangat besar dari kita, kalau kita mau membuatnya dan mengusahakannya. Tidak perlu memberi barang-barang sama orang, menurut saya, uang kah atau benda atau apalah, aksesori. Tapi kalau kita bisa membawa ini firman sama orang, menurut saya luar biasa. Pasti berubah ini banyak hal. Hidup kita berubah, diri sendiri berubah, keluarga berubah, lingkungan berubah, rukun berubah, paroki bisa berubah. Bukan saya optimisme dibuat-buat, tapi saya yakin itu kita bisa mengubah paroki tanpa intervensi dengan pastor paroki, tanpa mengganggu pastor paroki, tanpa mengganggu depas, dan tanpa kita juga diberi peran apa-apa. Tapi kalau kita bisa membuat penyebaran, membantu orang untuk makin banyak membaca kitab suci, itu saya membayangkan itu komunitas paroki itu akan sungguh-sungguh lain, tanpa membangun gedung-gedung. Kadang-kadang saya justru merasa gereja ini, kita ini, paroki-paroki termasuk keuskupan, banyak sekali membangun fisik-fisik, bangun gedung itu berlantai itu, aula pastoran berlantai-lantai gereja, ya bukan kritik ini, tapi berlantai-lantai, banyak sekali, miliaran harganya. Tapi bagaimana kita sendiri, hidup kita bagaimana, nilai kita bagaimana, diri kita ini apa dan bagaimana, berartikah kita dan bernilai kita dengan segala macam itu? Kalau menurut saya kita berarti dan bernilai kalau kita ini bawa firman. Kalau kita bawa firman, tidak perlu kita dikenal, tidak perlu kita terkenal, tidak perlu juga dipuji dan disanjung. Tapi kalau seperti dengan cara kerja kita membantu orang untuk bisa membaca firman, apalagi kalau dia sudah tertarik, wah itu sudah luar biasa. Itu mengubah orang itu sangat tidak mungkin, saudara-saudari. Mengkhotbahi orang itu tidak ada gunanya. Malah orang dikhotbahi makin banyak, makin jengkel dia, makin marah. Jadi saya sebagai imam pastor kadang-kadang saya pikir tidak ada gunanya mengkhotbahi orang itu. Kita khotbahi dia malah marah karena dia bilang dikira dia bodoh. Ya, dikira dia bodoh kalau kita terlalu banyak cerita. Padahal orang itu bisa berubah sendiri tanpa kita ajari, tanpa kita gurui, tanpa kita khotbahi. Ya kasih dia firman. Kalau dia sudah tertarik dan dibaca sendiri, hidupnya bisa berubah. Entah bagaimana caranya, segalanya berubah tanpa kita berpretensi bahwa kita ajari orang atau gurui orang. Dan ini yang menurut saya ini yang paling baik. Jadi daripada mengkhotbah orang, kami para pastor ini sebetulnya saya pikir khotbah kami itu banyak mubasir loh. Siapa yang mau dengar? Paling dengar di itu 5 menit, 10 menit, sepulang ke rumah dia lupa. Tidak ada yang sisa. Kadang-kadang saya renungkan,
Aduh, kita ini pewarta tapi kadang-kadang terlalu merasa powerful untuk menggurui dan mengubah orang. Padahal ini karya Tuhan, bukan karyanya Roma, bukan karyanya uskup. Kitab suci firman ini bukan kita punya, ini punyanya Allah. Jadi yang harus bekerja adalah Allah sendiri kalau dia mau. Jadi kita itu menyediakan diri saja sebagai pelayan, sebagai kooperator. Soal bagaimana orang berubah itu urusannya Tuhan Allah. Saya betul menyadari kita tidak ada kemampuan untuk merubah siapapun, kecuali Tuhan sendiri yang melakukannya. Dan menurut saya MBA ini sangat potensial untuk itu, sangat potensial. Tanpa apa-apa, tanpa kita banyak fasilitas, tapi dengan gerakan-gerakan yang kita buat, barangkalinya cerita-cerita, ada orang baca kitab suci, walaupun barangkali sulit awal-awalnya, 1-2 ikut, yang lain lagi mundur. Tapi saya membayangkan kalau orang itu terinspirasi oleh firman, dengan kata-kata ini saja itu hidupnya bisa berubah entah bagaimana. Karena dalam cerita kitab suci juga begitu ya. Banyak tokoh-tokoh itu yang dulu aneh-aneh dan tidak jelas hidupnya entah bagaimana, tapi karena dia membaca kitab suci atau diberitahu kitab suci oleh seorang rasul atau nabi, dia berubah sama sekali menjadi rasul besar. Seperti Santo Paulus menjadi rasul besar, dia bukan murid Yesus. Dia itu jauh dari murid, tidak kenal Yesus, malah tidak pernah ketemu Paulus itu. Tapi karena diberitahu oleh Nabi Ananias bahwa kau sebegini begitu, dia bertobat, kemudian menjadi rasul besar. Nah, saudara-saudari, baiklah kita optimis saja, optimis dan penuh harapan bahwa ke depan ini baiklah kita punya cita-cita ya, cita-cita pribadi saja, tidak usah jadi cita tinggi pribadi. Kita masing-masing sebagai pewarta firman ini punya cita-cita pribadi, itu katakanlah membuat orang semakin banyak mengenal firman, membaca firman, dan mengenal Tuhan dengan cara sederhana, tanpa kita menggurui atau mengkhotbah, tapi mengajak saja, nanti dia baca sendiri. Dan saya kira dari pengalaman kita itu sudah terjadi. Kalau saya baca itu buku kita itu luar biasa. Ada orang yang sudah komitmennya begitu tinggi dan memang pikirannya sudah berubah. Jadi sering-sering kita juga tadi itu saya membaca dan itu pikiran kita sudah berubah banyak. Pola pikir kita, cara kita merasa dan cara kita juga memandang kehidupan itu bisa berubah karena firman itu. Jadi saudara-saudari ke depan baiklah dengan segala cara-cara yang kita upayakan, baik di sini maupun di lingkungan paroki atau di grup-grup, saya yakin bahwa dinamika itu jalan terus karena Roh Kudus terus berkarya. Dengan segala kekurangan dan tantangan yang ada, percayalah bahwa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu memimpin kita dan mengendalikan kita karena kita mencari apa yang Roh Kudus mau. Bukan kita membuat kehendak kita sendiri ya, atau melakukan kehendak kita sendiri. Barangkali kita tidak sadar yang tidak sengaja kita ini melakukan apa Roh Kudus mau, yaitu supaya banyak orang mendengarkan sabda Allah, firman Tuhan, dan banyak yang diselawatkan karena itu. Karena dalam bacaan hari ini dikatakan yang tertulis itu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup artinya selamat. Maka saudara-saudari, kita optimis saja ya. Sekalipun nanti akan dilanda kelesuan lagi, jatuh bangun lagi, mungkin kendor-kendor lagi, tidak apa-apa. Dinamika hidup itu begitu, tapi percayalah bahwa ya Tuhan bekerja di dalam segala situasi dan keadaan, entah mujur, entah lagi tidak untung dan lain sebagainya. Tapi saya betul melihat bahwa salah satu kekuatan yang bisa mengubah kita, mengubah
bukan hanya diri sendiri, tetapi lingkungan kita itu adalah firman Tuhan. Kalau semua orang percaya pada Allah, pada firman-Nya, dan mencoba mempelajari atau mengikuti itu, pasti baik, pasti akan berubah. Dunia itu akan berubah karena firman Allah ya. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bertumbuh dan berkembang dalam hal itu. Saya kira demikian tambahan, mau singkat tapi malah panjang. Tapi mudah-mudahan ya ini hari HUT ya sekali setahun. Ya mudah-mudahan ke depan kita semua betul-betul semakin terberkati karena firman Tuhan ya. Bukan minta berkat kepada siapa-siapa, tapi terberkati karena kita membaca sendiri ya. Tadi ya itu juga berkat ya, kalau membaca itu kita terberkati dari firman itu. Kalau imam memberkatikan itu semua berkat rumusnya diambil dari kitab suci ya, bukan dibuat-buat, tadi kitab suci rumusnya itu. Jadi kalau kita membaca sendiri itu kita terberkati juga. Nah barangkali itu yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita ini anggota-anggota MBA selalu terberkati karena dekat dengan firman, membaca firman, dan menjadi berkat bagi siapa saja. Demikian, semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Barangkali cukup ya. Kita sekarang berdiri dan mengucapkan syahadat iman kita singkat, baru kita lanjutkan dengan doa umat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, peristiwa akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa umat, doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita sekalian. Umat menjawab, Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga seluruh umat Kristiani, khususnya Paus Fransiskus, bersama dengan para uskup, memberi kesaksian yang kuat akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita oleh kebaikan hati serta kegembiraan yang spontan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Semoga di negara kita, semua gereja Kristiani serta umat Kristiani bersama dengan umat agama lainnya menemukan cara-cara untuk hidup rukun dan damai sambil saling menerima dan memahami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi saudara-saudari kita yang menjelang Paskah ini telah didamaikan dengan gereja dalam sakramen tobat dan bersatu kembali dengan kita dalam penerimaan Ekaristi. Semoga mereka diilhami oleh iman dan kasih kami yang dalam, dan semoga iman dan kasih mereka pun semakin tumbuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Bagi saudara-saudari kita yang masih meraba-raba dalam mencari iman, semoga mereka seperti Thomas bertemu dengan Yesus Tuhan bila menyaksikan iman komunitas-komunitas kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih.
Semoga harapan pada Tuhan yang telah bangkit mengilhami kita untuk berbagi dengan mereka yang kurang beruntung, untuk menyediakan waktu bagi mereka yang membutuhkan perhatian kita, dan untuk menghibur orang-orang yang sakit atau menderita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami dalam kasih. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih yang ada di antara kami, juga ketekunan, daya juang, dan pewartaan kami lewat MBA boleh menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan tindakan, perbuatan, dan cara hidup kami. Semoga mereka juga semakin tertarik untuk ikut mendengarkan firman-Mu, agar mereka pun menemukan jalan menuju kepada keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita persiapkan persembahan dengan menyanyikan lagu Mari Bersukacitalah, puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersukacitalah, haleluya. Buanglah susah dan sedih, haleluya. Betapa suka hatimu, haleluya. Penuhlah bahagia bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan dan percayakan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami, juga semangat dan daya juang kami sebagai anggota-anggota MBA akan hidup baru berkat kebangkitan Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, bahwa dimanapun kami senantiasa memuji Dikau. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan secara lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan telah bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Karena sebab itu di seluruh bumi kami umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan kami ini dengan pencurahan kuasa Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan peristiwa penyelamatan ini, ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan ini. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ya Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi. Sempurnakanlah kami umat-Mu ini dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, semua uskup serta para imam, diakon, para pelayan sabda, para anggota MBA dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu,
Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami semua ini tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, juga dalam grup MBA kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman kami, gerejamu atau umatmu ini. Dan beristilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai dengan hormat. Salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama Roh Kudus. Dunia telah Kau hidupkan karena wafat-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah Maha Kudus ini. Semoga kami ini selalu setia pada perintah-perintah-Mu dan mendengarkan firman-Mu, dan janganlah Engkau pernah membiarkan kami terpisah daripada-Mu. Saudara-saudara terkasih, inilah Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kita. Ialah firman yang hidup di antara kita yang telah bangkit jaya, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tuhan Kristus melindungi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk
mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan biarkan aku terpisah daripadamu. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus, karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami, khususnya dalam kegiatan kami membaca firman-Mu, hingga kami boleh mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Semoga rahmat sakramen Paskah yang telah kami terima terus bekerja di dalam hati kami, di dalam hidup dan aktivitas kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita memberkat Tuhan, barangkali ada pengumuman atau penyampaian.
atau satu kesaksian, silahkan. Bapak Pastor Victor yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai, Shalom. Selamat siang. Pasti sudah lapar semua, tinggal 5 menit atau 10 menit lagi. Puji dan syukur kita naikkan kepada Bapa di surga atas segala pertolongan dan penyertaannya yang telah mempersatukan kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk merayakan ulang tahun MBA KAMS yang ketiga. Dalam usia yang sudah 3 tahun, banyak hal yang sudah kita lewati bersama. Suka duka, kebahagiaan dan sukacita yang kita rasakan membuat kita semakin berakar dan semakin kuat, serta sekaligus memberikan evaluasi kepada kita semua untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan kita bersama. Melayani umat dari berbagai karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, dengan berbagai keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, tentu menjadi pergumulan tersendiri untuk diri kita masing-masing. Karena itu, kita harus selalu kompak, bekerja sama, dan sehati untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Penyertaan Roh Kudus, dukungan Bapak Uskup, dukungan para pastor, serta dukungan umat akan membuat MBA KAMS semakin bertumbuh, maju, dan semakin berkembang. Dalam perjalanan melaksanakan panggilan dan perintah Tuhan untuk berevangelisasi, mewartakan kabar baik untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, terkhusus umat Katolik, melalui membaca firman Tuhan, menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kita harus lebih bersemangat, antusias, dan berkomitmen untuk semakin mencintai Alkitab dan menjadikan firman Allah sebagai inspirasi dan pedoman hidup kita sehari-hari. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena telah menempatkan pekerja-pekerjanya yang rela bekerja dan siap melayani di MBA KAMS. Saya masih ingat, awal mula MBA KAMS dimulai dari 4 orang kaum awam dan 2 imam. Kemudian menjadi 5-6 kelompok baca Alkitab, dan akhirnya sampai dengan saat ini kita sudah ada 19 kelompok baca, 1 kelompok diskusi, bahkan ada lagi kelompok diskusi serba-serbi, ya, dan ada lagi kelompok tim dan sebagainya dan sebagainya. Semua ini dapat terjadi karena campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ulang tahun MBA yang ketiga ini akan dimeriahkan juga dengan Anjang Sana Alkitab dengan tema Mengapa Membaca Alkitab oleh Pastor Herman Pangalo lewat Zoom pada tanggal 13 April 2021 jam 19.30. Dan dimeriahkan juga dengan acara seminar Alkitab dengan tema Rahmat Kebangkitannya oleh Pastor Aidan Putra Sidik lewat Zoom pada tanggal 22 April 2021 jam 19.30 waktu Indonesia Tengah.
Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan anggotanya, serta Pastor Marcel, walaupun beliau tidak ada di sini, beliau telah mengizinkan kita untuk menggunakan Paroki Kristus Raja untuk wadah kita melaksanakan ulang tahun MBA yang ketiga. Akhirnya, jika ada kekurangan dalam pelayanan kami, dari awal sampai akhir, saya mengucapkan mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Masih ada tambahan? Baik, barangkali sebagai tips untuk kita anggota MBH pada kesempatan ini, usul saya, jadi banggalah sebagai anggota pembaca kitab suci. Itu dijadikan kebanggaan, bukan kesombongan ya, kebanggaan. Bukan di depan orang, tetapi dalam hati saja, di depan Tuhan, bahwa kita boleh berbangga menjadi pendengar firman, menjadi putra putrinya, karena kita dengar sabdanya. Jadi usul ya, supaya kita tidak kelelahan, banggalah sebagai pembaca atau pendengar firman. Karena ada macam-macam kelelahan, ada kelelahan fisik, ada kelelahan mental, ada kelelahan spiritual. Yang paling parah itu kelelahan spiritual. Maka supaya tidak lelah itu, marilah kita berbangga sebagai orang-orang apa itu, ya, pembaca dan mewartakan itu walaupun secara diam-diam atau rahasia. Dan juga jadikanlah hal ini sebagai kesenangan walaupun pasti ups and down, jatuh bangun, tapi senang begitu ya. Jadi kesenangan, karena kalau kita senang, kita bangga, itu akan menular kepada orang lain. Pikiran positif ya, yang positif itu pasti menular, kalau negatif juga menular. Kita tularkan yang positif, bangga dan senang atau gembira. Gembira karena apa? Karena kita itu dengar-dengar atau baca-baca firman. Saya kira itu tips yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa, karena kalau tidak nanti kita lelah dan kehilangan orientasi. Tapi sederhana saja, kita bangga dan gembira. Baik, sekali lagi saya ucapkan profisiat kepada kita semua, kepada anggota MBA dan segala sesuatu yang terkait, karena betul-betul sesuatu yang luar biasa bahwa kita dulu sedikit, beberapa orang seperti bilang tadi, sekarang sudah ada di semua kefikifan. Itu kan luar biasa. Anggota itu tersebar di mana-mana. Kita tidak tahu siapa mereka, tetapi sudah tersebar di kefikifan, dan bahkan ada juga di luar pulau, di Banjarmasin, di Papua dan di mana. Ini sesuatu yang menurut saya hebat, amazing, mengagumkan. Bahwa bisa begitu, ya itu di luar dari kemampuan kita. Tapi barangkali itulah karya Roh Kudus. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kita sekalian dan profisiat. Mari kita akhiri perayaan kita hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama saudara-saudara sekalian, selalu dilindungi, dibimbing, diteguhkan, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita pada acara HUT kita hari ini telah selesai.
Syukur kepada Allah. Marilah kita selalu gembira, kita pergi, kita diutus. Amin. Kita tutup dengan menyanyikan Kristus Bangkit, puji syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam duka ada suka, mari kita wartakan, dalam maut ada hidup, mari kita wartakan, salib sumber bahagia, Kristus pemenang jaya. Ya, oke, stop. Ya.